Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Enafa Ulan, NIM T 2018-1174. Di sini saya akan menyelesaikan tugas pada ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PAI kelas A4 semester 5. Nah, di sini tugasnya yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. Di sini saya mengambil satuan pendidikannya yaitu MA Wahida Simbalung, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2 semester ganjil, di mana materi pokoknya yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah dan alokasi waktu yaitu 3 kali 3 jam pelajaran dan tahun ajarannya 2020-2021. Untuk yang poin A, kompetensi inti. Nah, pada kompetensi inti ini, KI 1 sampai KI 4 ini bisa dilihat pada silabus mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti untuk jenjang sekolah menengah atas dan sederajat. Nah, di sini bisa dilihat untuk KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Ya. Kemudian poin B, kompetensi dasar dan indikator kompetensi. Nah, kompetensi dasar ini juga bisa dilihat pada silabus, khususnya pada silabus mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 2 SMA dan sederajat pada materi pokok yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Untuk indikator pencapaian kompetensinya ini bisa dilihat di KKO atau kata kerja operasional. Untuk kompetensi dasar 1.4 dan 2.4 ini turunan dari KI 1 dan KI 2, di mana menggunakan di KKO menggunakan afektif. Ya, menggunakan afektif, ranah afektif. Kemudian untuk yang 3.4 ini turunan dari KI 3, maka menggunakan ranah kognitif. Nah, jadi kalau ranah kognitif ini kita lebih ke menganalisis, menjelaskan, menguraikan, mengaitkan, seperti itu. Untuk KD 4.4 ini turunan dari KI 4, maka menggunakan ranah psikomotorik. Seperti itu. Kemudian pada poin C itu tujuan pembelajaran. Karena ini ada 3 pertemuan, saya mengambil dari 3.4, KD 3.4 dan 4.4. Dan saya membuat 3 pertemuan karena tadi alokasinya waktu 3 kali 3 pertemuan. Nah, di sini untuk pertemuan pertama yaitu melalui metode kooperatif dengan teknik direct instruction. Nah, mengapa saya menggunakan metode kooperatif? Karena metode kooperatif ini merupakan berkelompok. Jadi di sini kita lebih berdiskusi kelompok dengan teknik direct instruction. Nah, metode direct instruction ini merupakan metode pembelajaran secara langsung agar siswa dapat memahami serta benar-benar mengetahui pengetahuan secara menyeluruh dan aktif dalam suatu pembelajaran. Jadi, model pembelajaran ini itu sangat cocok diterapkan di kelas dalam materi tertentu yang bersifat dalil pengetahuan agar proses berpikir siswa atau murid itu dapat mempunyai keterampilan. Seperti itu. 3.4.1 yaitu menjelaskan makna iman kepada Rasul-Rasul Allah dengan benar. Jadi siswa dapat menjelaskan. 3.4.2 yaitu menguraikan tugas Rasul-Rasul Allah yang dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, jadi nanti murid juga bisa diarahkan untuk apa saja tugas-tugas Rasul yang berkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk ini bisa dilihat pada indikator KD 3.4. Nah, bisa dilihat di sini 3.4.1, 3.4.2,
3.4.3 sampai seterusnya. Nah, untuk 3.4.1 dan 3.4.2 saya buat pertemuan yang ke-1. Untuk pertemuan yang kedua yaitu 3.4.3 sampai 3.4.4. Nah, di sini saya menggunakan metode yang berbeda, yaitu menggunakan metode Contextual Teaching and Learning atau CTL. Nah, CTL ini, dengan menerapkan CTL ini atau Contextual Teaching and Learning ini, guru tidak hanya menyampaikan materi belaka yang berupa hafalan, tetapi juga bagaimana mengatur lingkungan dan strategi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik termotivasi untuk belajar. Seperti itu. Jadi mengapa? Karena di sini kaitannya dengan kehidupan sehari-hari atau kaitannya dengan lingkungan. Jadi di sini guru itu tidak harus menyampaikan atau harus memerintahkan siswa untuk menghafal, tapi bisa menghafal karena ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertemuan ketiga yaitu pada KD 4, di mana indikatornya yaitu ini ya, 4.4.1 sampai 4.4.3. Nah, pada pertemuan ketiga ini melalui metode kooperatif, ya sudah saya jelaskan tadi, dengan teknik jigsaw. Nah, jadi tekniknya ini berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi alasannya mengapa saya menggunakan teknik jigsaw, karena dalam penggunaan teknik jigsaw ini karena dalam jigsaw ini tipe pembelajaran kooperatif yang dikembangkan itu didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain, di mana siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut kepada kelompoknya. Jadi di sini lebih membentuk kelompok, jadi di mana untuk yang memahami materi tersebut tidak hanya berguna untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa diajarkan atau bisa di-sharing dengan teman-teman yang lainnya. Nah, selanjutnya poin D yaitu materi pembelajaran. Nah, di sini untuk materi pembelajaran itu kita bisa merancang materinya sendiri sesuai dengan materi pokok yang kita ambil atau materi pokok yang kita gunakan, dan juga sesuai dengan indikator-indikator yang sudah kita rancang. Nah, di sini saya membuat 5 materi pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian iman kepada rasul-rasul, yang kedua sifat-sifat rasul, yang ketiga rasul yang mendapat gelar ulul azmi, yang keempat hikmah beriman kepada rasul-rasul, dan yang terakhir yaitu menerapkan iman kepada rasul-rasul dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya poin E yaitu metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini untuk pendekatan saya menggunakan pendekatan kontekstual. Kenapa? Karena pendekatan kontekstual ini berlatar belakang bahwa peserta didik belajar lebih bermakna dengan melalui kegiatan mengalami sendiri dalam lingkungan alamiah. Jadi tidak hanya sekedar mengetahui, mengingat dan memahami saja, tapi peserta didik ini bisa mengalami sendiri. Seperti itu. Untuk metodenya sudah saya jelaskan tadi, menggunakan metode kooperatif Contextual Teaching and Learning atau CTL. Dan untuk tekniknya menggunakan Direct Interaction dan Jigsaw. Selanjutnya yaitu poin F adalah media pembelajaran. Nah, di sini untuk media pembelajaran kita juga bisa menyesuaikan dengan materi yang kita ambil.
dan pengembangan indikator tadi. Nah, di sini saya menggunakan 3 media pembelajaran. Yang pertama yaitu media cetak seperti buku-buku sejarah Nabi dan Rasul. Yang kedua, tayangan slide mengenai penjelasan beriman kepada Rasul-Rasul Allah, karena tayangan slide ini bisa mempermudah peserta didik atau siswa dalam memahami suatu materi. Dan yang terakhir yaitu film pendek tentang sejarah dan sifat tauladan Rasul-Rasul Allah, serta penjelasan untuk beriman kepada Rasul. Nah, di film pendek ini manfaatnya apa? Jadi pelajar atau peserta didik mudah memahami karena bisa dilihat langsung tentang sejarah-sejarah Rasul pada zaman dahulu. Oke, selanjutnya yaitu pada poin G, sumber belajar. Nah, di sini sumber belajar yaitu saya mengambil 4 sumber belajar. Nah, jadi tentang materi beriman kepada Rasul Allah itu sumbernya dari mana? Yang pertama yaitu buku PAI dan Budi Pekerti kelas 2 Kemendikbud tahun 2017. Yang kedua yaitu buku referensi yang relevan. Entah itu buku-buku yang lainnya, sejarah kebudayaan Islam atau yang lainnya yang ada sangkut pautnya dengan beriman kepada Rasul-Rasul, khususnya pada sejarah Rasul. Yang ketiga, tafsir Al-Quran dan kitab hadis, dan yang terakhir yaitu lingkungan setempat. Untuk poin selanjutnya, poin H, yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan 2 kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran tatap muka dan pembelajaran secara daring atau online. Pertama yaitu pembelajaran tatap muka. Nah, di sini saya hanya menampilkan pertemuan pertama atau pertemuan 1. Kegiatannya yang pertama pendahuluan. Deskripsi kegiatannya itu ada orientasi, apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Nah, di sini lebih ke pembukaan sebelum kita memasuki inti atau isi pada materi tersebut. Nah, di sini alokasi waktu saya mengalokasi waktu sekitar 15 menit karena untuk waktu yang banyak itu dikhususkan pada isi atau inti dari kegiatan pembelajaran. Ya. Nah, di sini juga bisa meliputi dari berdoa, terus mengaitkan kembali peserta prasyarat dengan bertanya, terus memberitahukan tentang kompetensi inti, dasar, indikator, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pada kegiatan inti. Nah, untuk kegiatan inti ini saya mengalokasikan waktu sekitar 100 menit karena ini kegiatan yang sangat penting pada proses pembelajaran, di mana di sini meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Untuk yang terakhir yaitu penutup. Nah, penutup ini saya mengalokasi waktu sekitar 20 menit. Nah, untuk penutup ini terdiri dari peserta didik dan guru. Maksudnya adalah untuk peserta didik pada kegiatan penutup ini bisa membuat resuman dengan bimbingan guru, bisa mengagendakan pekerjaan rumah atau PR untuk materi pembelajaran tentang beriman kepada Rasul-Rasul dan mengagendakan materi tugas yang harus dipelajari. Nah, untuk guru itu bisa memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Jadi untuk PR atau tugas-tugas yang sebelumnya itu bisa diperiksa oleh guru. Dan guru juga bisa memberi paraf untuk peserta didik yang mengerjakan tugas dengan benar. Selanjutnya itu pembelajaran jarak jauh atau daring. Sama, itu ada 3 kegiatan, ada pendahuluan, inti, dan juga penutup. Nah, untuk pendahuluan ini berbeda dengan pembelajaran tatap muka atau secara langsung, di mana di sini alokasi waktu lebih lama daripada yang tatap muka karena kalau di secara online atau daring ini biasanya ada kendala sinyal atau kendala-kendala yang lainnya jika menggunakan aplikasi belajar secara tatap muka seperti
Zoom, Google Meet atau dan yang lain sebagainya. Nah, di sini juga tetap sebagai pembuka ada salam pembuka, ada berdoa seperti itu. Bedanya di sini nanti guru pada motivasi itu harus memberi support kepada peserta didik di masa pandemi ini supaya mereka lebih semangat dan lebih giat dalam belajar. Nah, bedanya juga di sini pada pemberian acuan yang terakhir yaitu mengaktifkan video ketika pembelajaran dilakukan menggunakan aplikasi tatap muka. Nah, ini jika menggunakan aplikasi tatap muka, akan tetapi jika menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, Learning atau WhatsApp Group itu hanya seputar pengenalan, pembukaan, dan seperti itu tanpa perlu tatap muka. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Sama kegiatan inti yaitu ada mengamati, menanya, mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi dan mengolah informasi. Nah, di sini saya mengalokasi waktu sekitar 95 menit. Selanjutnya yaitu penutup. Nah, pada penutup ini saya mengalokasi waktu sekitar 20 menit. Di mana di sini guru bisa melakukan refleksi tentang proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian, guru bisa melakukan evaluasi serta memberi apresiasi kepada seluruh peserta didik yang telah berpartisipasi dan bersungguh-sungguh dalam proses pembelajaran daring. Nah, jadi di sini bisa ada tanya jawab atau pertanyaan dari guru tentang apa yang sudah disampaikan selama proses pembelajaran. Untuk di akhir ini, penutup, guru bisa menanyakan kembali tentang materi yang sudah disampaikan, atau mungkin ada kaitannya tentang pertanyaan yang masih belum diketahui oleh peserta didik, seperti itu. Untuk yang terakhir yaitu menuliskan penilaian pembelajaran. Nah, ini sangat penting karena ini bisa membantu guru untuk mengukur sampai mana batas siswa dalam pemahaman materi. Yang pertama penilaian. Penilaian ini penilaian itu ada 3, ada afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang afektif itu saya menggunakan penilaian sikap. Nah, untuk penilaian sikap itu merupakan alat pengukuran non-tes yang menggunakan sejenis angket tertutup, di mana pertanyaan atau pernyataannya itu mengandung sifat-sifat dari nilai yang menjadi tujuan pembelajaran. Jadi di sini saya mengembangkan indikator sikapnya itu ada 4, dan juga skornya itu ada keterangan di bawah. Untuk 1 itu tidak pernah, untuk 2 itu kadang-kadang, 3 sering, dan 4 selalu. Jadi ini bisa, untuk penilaian sikap ini bisa menggunakan angket tertutup, dimana ini pengukurannya itu sejenis non-tes, seperti itu. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Ini dari aspek atau segi kognitif. Nah, di sini tujuannya penilaian pengetahuan ini bisa mengukur sampai mana siswa itu mampu memahami materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Di sini saya menggunakan tes tulis yang berupa uraian. Tes tulis ini ada 2, ada uraian dan pilihan ganda. Nah, di sini saya menggunakan uraian. Uraian di sini saya mengambil dari KD-nya yaitu menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Materinya tentang iman kepada Rasul-Rasul, di mana indikator soal itu ada 3, menjelaskan, menguraikan, menjelaskan hikmah dari beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Jumlah soalnya itu 5. Nah, ini contoh dari soal berupa uraian. Oke. Ada 5 contoh butir soal. Kemudian di sini ada pedoman penskoran soal uraian. Jadi di sini untuk penilaiannya, apabila siswa itu dapat menyebutkan jawaban dengan baik dan benar, maka skornya adalah 4.
Jika siswa itu menyebutkan jawaban dengan baik tapi kurang lengkap atau hanya sebagian atau hanya beberapa, itu skornya 3. Jika siswa menyebutkan jawaban tapi salah sebagian benar, maksudnya adalah menyebutkan itu banyak salahnya daripada benarnya, itu maka skornya 1. Jadi satu soal jika itu skor maksimumnya adalah 8. Seperti itu. Kemudian untuk penilaiannya itu bisa dari total skor perolehan siswa dari beberapa soal itu dibagi total skor maksimum yaitu 8 dan dikali 100. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian keterampilan ini pada aspek psikomotorik. Nah, di sini saya menggunakan unjuk kerja. Pada unjuk kerja ini aspek yang dinilai bisa dilihat pada keterangan. Aspek yang dinilai yaitu menyebutkan nama-nama Rasul Allah, menceritakan salah satu sejarah Rasul-Rasul Allah, menghafal sifat-sifat terpuji Rasul serta tugas-tugas Rasul, dan mempresentasikan makna beriman kepada Rasul. Nah, di sini skor penilaiannya itu ada kesalahan ya. Jadi untuk nilai 1, 2, 3, 4 itu seharusnya A, B, C, D. Seperti itu. Jadi ada kesalahan. Di sini skor penilaiannya itu tidak bisa, terbata-bata, lancar, sangat lancar. Perolehan nilainya itu sama seperti soal uraian itu, dimana total skor perolehan itu dibagi total skor maksimum atau maksimal dan dikali 100. Dimana untuk kriteria nilainya itu untuk yang A 80 sampai 100 itu baik sekali, untuk yang B itu 70 sampai 79 itu baik, yang C 60 sampai 69 itu cukup, dan yang D kurang dari 60 itu kurang ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.